Ya, jika tadi kita pada segmen sebelumnya telah membahas bagaimana bidang pendidikan dari pandangan pengamat dan saat ini kita ke kesehatan pemirsa. Akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita rakyat Indonesia. Kedua paslon memiliki visi misi tersendiri untuk mengentaskan gizi buruk dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa sudah hadir bersama kami di sini yaitu Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan ada Dr. Nasir yang telah hadir di studio. Terima kasih telah hadir di sini. Dan pemirsa, sebelum dialog kita mulai, kita simak terlebih dulu program kedua pasangan calon presiden dan calon presiden 2019 terkait dengan program kesehatannya. Ya, Mesa, itu dia kita lihat program dan juga visi misi dalam bidang kesehatan. Langsung saja kita bergabung dengan Pak Nasir. Pak, kalau Anda melihat bahwa program ini sudah menyentuh permasalahan kesehatan kita, Pak? Atau belum? Iya, tentu saja apa yang disampaikan ini sangat global. Sementara itu persoalan kesehatan itu selain persoalan kebijakan, juga ada persoalan operasional, ya. Implikasi di lapangan yang memang perlu detail. Tapi tentu saja yang disampaikan secara tertulis hanya pokok-pokoknya aja. Tapi yang detailnya apa saja itu, Pak Nasir? Kalau saya lihat itu yang sangat penting sekarang itu paling tidak ada 4, Mbak. Yang pertama itu adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kita tahu sekarang itu ada BPJS di sana. BPJS ini adalah sebuah program yang sangat bagus, Ini ada program intan berliannya Republik ini yang memang harus kita pelihara dan kita dalam tanda petik harus diselamatkan karena dia sangat menyentuh. Tapi yang terjadi saat ini apa di BPJS, Pak, untuk program BPJS? BPJS itu yang menonjol, terasa, kelihatan, menggetarkan banyak orang adalah persoalan pelayanan. Ya. Pelayanan, orang menanti lama, rumah sakit tidak dibayar sehingga mempengaruhi kualitas layanan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya itu adalah masalah, itu sebetulnya akibat yang terjadi di lapangan. Persoalan pokoknya adalah, atau kunci masalahnya adalah pada persoalan hukum, pada persoalan regulasi. Jadi dibutuhkan rekonstruksi hukum yang segera terhadap BPJS ini. Apa itu rekonstruksi hukum? Ya itu kembali ke undang-undang. Karena sekarang ini banyak peraturan, mulai dari peraturan presiden, apalagi peraturan Menteri Kesehatan, yang bertentangan dengan undang-undang. Itu poinnya apa, Pak? Poinnya ada 3. Yang pertama, rubah seluruh peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, perkuat DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Itu pasal 6 dan pasal 7 undang-undang SJSN, undang-undang nomor 40 tahun 2007. Kemudian yang ketiga, cabut seluruh regulasi yang bertentangan dengan undang-undang. Itu kunci pokok penyelamatan BPJS ini sih. Itulah sebetulnya kunci pokok atau faktor utama yang dapat menyebabkan rapuhnya pelayanan di lapangan, defisit terjadi di mana-mana dan sebagainya. Jadi kalau tambal sulam lapangan itu agak susah. Baik, itu soal BPJS, Pak. Kemudian masalah apa lagi yang mungkin harus diatasi oleh pemerintah? Iya, masalah yang kedua saya kira cukup besar, seperti diusulkan banyak pihak, bahwa kita harus punya program obat murah. Obat murah, Pak? Ya, obat murah. India kok, Cina bisa kok, masa kita tidak? Obat murah kuncinya adalah harus ada pabrik dalam negeri, pabrik bahan baku dalam negeri. Pabrik bahan baku dalam negeri. Karena 97%, 92 sampai 97% bahan baku obat di Indonesia ini pabrik farmasi cukup banyak, 200 sekian, tapi semua bahan baku impor. Impor itu pajaknya tinggi dan sebagainya. Pak Nasir, sebenarnya apa mungkin dampak yang ditimbulkan dengan kurangnya ada pabrik penghasil bahan baku untuk obat?
sejauh bukan kurang, Mbak. Sebetulnya sama sekali ini kalau toh ada itu 2-3%, 2-3. Ada beberapa kecil Kimia Farma sekarang. Artinya ada dampak negatif yang telah dilihat sejauh ini dengan tidak adanya bahan baku. Pengusaha dalam negeri belum tertarik. Mungkin karena tidak ada insentif dari pemerintah. Kalau diberi kemudahan-kemudahan. Baik, artinya dalam segi regulasinya sendiri. Regulasi harus diperbaiki itu mengenai regulasi dan dukungan terhadap pendirian pabrik-pabrik dalam negeri. Mohon kita lanjutkan lagi ya Julita ya. Dialog kita dalam bidang kesehatan dengan Pak Nasir. Tadi kita sudah membahas mengenai BPJS, kemudian juga obat murah serta medical tourism. Itu yang menjadi penting juga ya dicanangkan di Indonesia. Apalagi Pak yang harus siapkan dari mulai infrastrukturnya, kemudian juga regulasinya. Iya, saya melihat juga bahwa persoalan kita ke depan itu ketika angka kematian ibu dan angka kematian anak itu masih sangat tinggi. Betul. Ini saya kira menjadi tantangan bagi Presiden dan Wakil Presiden kita pada masa yang akan datang. Seperti kita ketahui pada tahun 2012 itu angka kematian ibu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tinggi sekali ya. Masih tinggi. Ya. Pada tahun 2007 sudah pernah turun itu 228, tapi sekarang kok malah naik lagi. Ini memang harus menjadi perhatian. Faktor-faktor apa Pak yang menyebabkan angkanya naik lagi? Apakah kemudian akses kesehatannya atau apa Pak? Kalau kita lihat paling banyak sebab kematian ibu itu oleh karena perdarahan. Perdarahan, ada infeksi, ada perdarahan, ada banyak sebab karena partus lama dan sebagainya. Baik. Sebelum kita lanjutkan Pak, kita akan Baik Pak, kita bisa lanjutkan kembali. Oke. Nah, jadi selain dari akses, kemudian juga ada akibat-akibat lainnya seperti misalnya pendarahan itu. Ya, perdarahan pada ibu hamil itu perdarahan ini artinya dia kompleks. Ini menyangkut banyak hal, menyangkut gizi, menyangkut perilaku, menyangkut ibu hamil. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Jadi yang perlu dibenahi di faktor sangat terkait dengan kesehatan ibu selama hamil, kesehatan ibu sebelum hamil, gizinya bagaimana, pendidikan perilaku kesehatan. Jadi ini panjang. Artinya penanganan kesehatan itu harus komprehensif secara keseluruhan. Masalah lain itu adalah masalah gizi buruk. Gizi buruk kita akan lanjutkan kembali mungkin Julita dan juga Pak Nasir usai jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali spesial report kita malam hari ini dalam bidang kesehatan. Tetaplah bersama. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita, tadi sempat membahas stunting terakhir bersama dengan Pak Nasir. Ini juga kemungkinan akan dibahas ini oleh kedua cawapres pada debat malam ini, Betul. Pak Nasir. Ini kan sebetulnya gizi buruk. Secara keseluruhan kita sebut gizi buruk. Gizi buruk ini masih banyak, Bu. Masih banyak. Oke, angkanya berapa, Pak? Ada catatannya? Angkanya itu 37,2%. 37,2%. Ya, memang ada klaim-klaim bahwa itu menurun. Tapi ya menurut saya penurunan itu mungkin tidak signifikan. Tapi bahwa masih ada gizi buruk di lapangan, di pedesaan, itu sangat jelas. Sebenarnya dari tahun ke tahun, stunting ini ataupun gizi buruk ini selalu ada di Indonesia. Dan ini kenapa Pak sebenarnya faktor-faktornya? Iya sama, pertanyaan saya juga bertanya. Kenapa kita kaya, banyak bahan makanan, ada... ya tapi ini kompleks masalahnya, komprehensif. Kita punya telur, tapi telur itu dijual untuk beli beras. Ada perilaku kesehatan sangat berperan di sini. Merubah ini harus komprehensif. Tidak bisa sekadar ngomong makan telur. Harus juga merubah pola belanja rumah tangga. Artinya di sisi lain pemerintah juga harus punya upaya bagaimana pendidikan kesehatan itu. Ada pendidikan kesehatan yang terintegrasi dengan pendidikan yang lain. Saat ini belum ada berarti Pak? Ada, tapi ya itulah belum komprehensif gitu ya. Lihat angka kematian ibu, angka kematian bayi masih tinggi. Ini sebuah persoalan pendidikan kesehatan. Harusnya ini Kementerian Agama ikut sama-sama di situ, dakwah-dakwah di masjid, di gereja-gereja, bicara juga soal kesehatan. Persoalan kesehatan tidak hanya oleh dokter, oleh perawat, gitu ya, oleh tenaga kesehatan. Artinya bukan ini persoalan semua. Bukan sekedar akses kepada makanan-makanan yang bergizi, tapi juga pemahaman dari masyarakat yang masih kurang. Jadi ini tugas kita bersama.
selama ini sistem-sistem yang dianut dalam birokrasi kita itu sektoral. Baik. Kalau kesehatan seolah-olahnya diurus oleh puskesmas, oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, itu tidak benar. Pemerintah daerah itu bertanggung jawab sepenuhnya, undang-undang otonomi daerah kok bilang begitu, bertanggung jawab sepenuhnya tentang kesehatan penduduk rakyat. Baik. Bukannya seharusnya bisa dimaksimalkan Pak Betul. anggaran di daerah itu? Nah, mengenai anggaran juga itu disebut dalam undang-undang 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk biaya kesehatan. Saya mencatat biaya kesehatan kita tahun 2018 itu 59, sekian, 60 triliun. Artinya ini juga berhubungan dengan distribusi tenaga kesehatan yang Ya, mumpuni. termasuk juga kalau kita bicara sumber daya kesehatan, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita ini masih bertumpuk di kota-kota besar, tentu. Mereka yang mau untuk didistribusikan ke daerah harus dirancang juga dengan insentif yang cukup. Pendapatan atau income tenaga kesehatan kita, sekali lagi saya bilang, jauh di bawah Anda. Sehingga mereka itu perlu diberi penghargaan. Suruh dia jauh ke sana, tapi juga dihargai secara Pak Nasir, manusia. baik, kita mendapatkan beberapa poin permasalahan yang harus dijawab oleh Cawapres pada malam hari ini. Kita akan lihat. Pak Nasir, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Tentunya banyak sekali yang sebenarnya kita bisa Banyak bahas. sekali yang tapi kita bahas, waktunya waktunya yang sangat terbatas. Termasuk penyakit terbatas. menular, HIV Penyakit menular, dan Pak. sebagainya. Baik. Itu TBC Anda tahu, setiap hari ada 1.100 orang terinfeksi TBC, Baik. kasus baru. Ya. Pak Nasir, kita harap Ya. itu juga akan dibahas oleh Cawapres malam hari Betul, ini. baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kita akan melanjutkan special report debat Cawapres pada malam hari ini. Usai jeda. Tetaplah bersama kami.